Aroma konflik kian pekat di Timur Tengah. Setelah serangan AS menghantam situs nuklir Iran, Teheran mengisyaratkan balasan yang bisa mengguncang stabilitas global dengan menutup Selat Hormuz. Langkah ini tak hanya memicu kegelisahan di kawasan, namun juga membuat AS waspada penuh. Washington langsung menggelar rapat darurat bahkan mendesak China, sekutu Iran, untuk ikut turun tangan menahan langkah Teheran. Apa yang akan terjadi jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz dan mengapa AS begitu risau dengan ancaman ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Selat Hormuz merupakan salah satu titik strategis paling penting di dunia dalam lalu lintas energi global. Terletak di antara Iran di utara dan Oman serta Uni Emirat Arab di selatan, selat ini menjadi jalur sempit satu-satunya yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Selat ini memiliki lebar hanya sekitar 33 km pada titik tersempit dan jalur pelayaran masing-masing selebar 3 km. Kedalamannya cukup untuk dilewati kapal tanker raksasa yang mengangkut minyak mentah dari produsen utama di kawasan seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, Iran, dan Uni Emirat Arab menuju pasar global. Iran diketahui menguasai sisi utara dari Selat Hormuz. Selat ini dilewati lebih dari 20% pasokan minyak dunia, sekitar 20 juta barel per hari, dan sepertiga dari perdagangan global gas alam cair atau LNG. Menurut US Energy Information Administration (EIA), nilai ekonomi dari energi yang melewati selat ini mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar 9,6 kuadriliun rupiah per tahun. Arab Saudi sendiri mengekspor sekitar 6 juta barel per hari melalui Selat Hormuz. Sementara Iran mengekspor sekitar 1,7 juta barel dengan nilai ekspor minyaknya mencapai 67 miliar dolar atau sekitar 1.090 triliun rupiah pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2025, pendapatan tertinggi dalam satu dekade terakhir menurut Bank Sentral Iran. Melansir BBC, ex-kepala Badan Intelijen Inggris MI6 Sir Alex Younger menyebut skenario terburuk dari konflik Israel-Iran adalah blokade Selat Hormuz yang akan menjadi masalah ekonomi besar. Hal yang sama juga dikatakan oleh asisten profesor di Universitas Kuwait, Badr Al-Saif, yang menyatakan kondisi tersebut akan menyebabkan kepanikan pasar, kenaikan harga minyak secara tajam, dan reaksi gugup dari bursa saham dunia. Manajer portofolio senior di perusahaan investasi energi Tortoise Capital, Rob Tummel, juga menyatakan jika pengiriman minyak melalui Selat Hormuz terganggu, harga minyak bisa melonjak hingga $100 atau 1,6 juta rupiah per barel, tingkat tertinggi sejak awal sanksi terhadap Rusia pada 2022. Kawasan Asia akan menjadi yang paling terdampak jika jalur ini terganggu. Berdasarkan data EIA tahun 2022, sekitar 82% dari minyak mentah dari kondensat yang meninggalkan Selat Hormuz dikirim ke Asia. China membeli hampir 90% dari minyak yang diekspor Iran ke pasar global atau 5,4 juta barel per hari, menjadikannya sangat tergantung pada jalur ini. India, Jepang, dan Korea Selatan juga sangat bergantung dengan masing-masing mengimpor hampir setengah, 3/4, dan 60% dari kebutuhan energi mereka melalui selat ini. Gangguan terhadap Selat Hormuz akan meningkatkan biaya bahan bakar dan produksi, memperberat beban ekonomi negara-negara tersebut, dan berpotensi memicu inflasi global. Hal ini sangat krusial terutama bagi China yang ekonominya sangat bertumpu pada sektor manufaktur dan ekspor. Sebagai perbandingan, pelansir CNN, AS dan Eropa hanya mengimpor sekitar 400.000 dan 500.000 barel per hari dari jalur tersebut. Hal ini memperjelas dampak dari gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz akan lebih besar terhadap Asia daripada Barat. Analis energi Vandana Hari juga menegaskan Iran tidak akan banyak memperoleh keuntungan dari penutupan selat, bahkan justru berisiko kehilangan pasar ekspor utamanya dan mengasingkan negara-negara tetangga produsen energi di Teluk. Presiden AS Donald Trump telah menyatakan kekhawatirannya terhadap lonjakan harga minyak yang dapat mengacaukan ekonomi domestik. Melalui media sosial Truth Social, Trump menulis peringatan keras agar seluruh pihak menjaga harga minyak.
Ia juga mendorong peningkatan produksi minyak domestik dengan pernyataan yang ditujukan kepada Departemen Energi AS. AS pun telah mendesak China untuk menggunakan pengaruhnya agar mencegah Iran menutup Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, China memiliki daya pengaruh besar, mengingat negara itu adalah pembeli minyak terbesar Iran. Selain mengkhawatirkan dampak ekonomi yang besar, AS juga memikirkan risiko keamanan militer jika Iran merealisasikan ancaman tersebut. Pejabat militer AS di Gedung Putih telah mempertimbangkan kemungkinan Iran menambang selat tersebut yang berisiko menjepit kapal-kapal angkatan laut AS di dalam Teluk Persia. Meskipun kemampuan militer Iran telah terganggu akibat serangan Israel, Iran masih memiliki angkatan laut yang kuat dan pasukan yang tersebar di wilayah-wilayah tempat lebih dari 40.000 tentara AS ditempatkan. Iran juga memiliki serangkaian ranjau yang dipasang oleh angkatan lautnya di Selat Hormuz yang berbatasan dengan sebagian perbatasan selatan Iran. Melansir The New York Times, penutupan jalur ini dapat mengisolasi kapal penyapu ranjau Amerika di Teluk Persia di satu sisi selat. Seorang mantan perwira Angkatan Laut AS menilai, jika selat tersebut ditambang, operasi penyapuan ranjau oleh pasukan Amerika dapat memakan waktu berminggu-minggu dan membahayakan pelaut AS secara langsung. Dari sisi hukum internasional, Selat Hormuz berada dalam batas perairan teritorial Iran dan Oman berdasarkan aturan 12 mil laut dari garis pantai. Ini berarti bahwa pada titik tersempit, jalur pelayaran sepenuhnya berada dalam wilayah kedaulatan kedua negara. Iran diyakini dapat menutup selat ini sementara waktu dengan menggunakan ranjau laut, kapal cepat bersenjata rudal anti kapal, kapal selam, hingga operasi oleh angkatan laut. Meski demikian, para ahli percaya AS dan sekutunya dapat dengan cepat membangun kembali arus lalu lintas maritim menggunakan kekuatan militer. Selain itu, meskipun parlemen Iran telah menyetujui usulan untuk menutup Selat Hormuz, keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional tertinggi yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Iran. Sejauh ini, Iran belum pernah benar-benar menutup selat tersebut meskipun ancaman kerap disampaikan dalam konflik sebelumnya. Keputusan untuk menutup selat itu juga belum final karena parlemen belum meratifikasi rancangan undang-undang mengenai hal itu. Saat ditanya apakah Teheran akan menutup jalur tersebut, Menlu Arakci hanya mengatakan Iran punya beragam opsi, namun tidak menjelaskan lebih lanjut. Dalam komentar pertamanya usai serangan AS, pemimpin tertinggi Iran Khamenei juga hanya menegaskan Israel telah melakukan kesalahan besar dan harus dihukum. Ia tidak secara khusus merujuk pada Washington atau ancaman penutupan Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran menjadi kekhawatiran utama karena selat ini merupakan jalur pengiriman penting bagi minyak dunia. Jika ditutup, harga energi diprediksi dapat melonjak, ekonomi global terguncang, dan kapal-kapal AS di Teluk terancam. Meskipun Iran mampu melakukannya, langkah tersebut dinilai menjadi bunuh diri ekonomi karena Iran juga bergantung pada selat tersebut. Oleh karena itu, meski ancamannya nyata, kemungkinan penutupan Selat Hormuz masih belum jelas. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.